DPR RI mengesahkan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam rapat paripurna. Itu untuk menyampaikan sikap kita atas diterbitkannya Perpu nomor 2 tahun 2022. Ya, tentang latar belakang Perpu nomor 2 tahun 2022. Ini semua bermula dari upaya pemerintah bikin aturan ketenagakerjaan yang lebih fleksibel lewat Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Yang lahir karena UU Cipta Kerja sebelumnya, UU nomor 11 tahun 2020 itu dibatalkan sebagian oleh MK. Alasannya, proses dianggap buru-buru dan enggak transparan. Lalu UU nomor 6 tahun 2023 hadir diresmikan Perpu itu, tapi tetap dikritik karena lebih memihak perusahaan. Sementara itu, PP 35 tahun 2021 soal PKWT dan PHK butuh revisi karena dinilai terlalu mudah bagi perusahaan untuk melepas karyawannya. Intinya, aturan ini bertujuan untuk menarik investasi, tetapi bikin pekerja merasa kurang terlindungi. Apa itu Perpu nomor 2 tahun 2022? Apa sih Perpu nomor 2 tahun 2022? Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 adalah Perpu tentang Cipta Kerja yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2022. Perpu ini menggantikan Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang sebelumnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu kenapa banyak ditentang Perpu nomor 2 2022? Yang pertama, proses yang tidak demokratis. Banyak pihak termasuk serikat pekerja menilai bahwa pemerintah tergesa-gesa dalam mengeluarkan Perpu tanpa diskusi publik yang cukup. 2. Perubahan hak ketenagakerjaan. Beberapa aturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja telah dipertahankan, seperti pengurangan pesangon, fleksibilitas outsourcing, dan batas upah minimum. Oke, yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu dampak para pekerja. Banyak pekerja merasa aturan ini lebih menguntungkan para pengusaha dan investor dibandingkan hak-hak daripada pekerja itu sendiri. Perbandingan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 dan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. UU nomor 6 tahun 2023 adalah versi final dari Perpu nomor 2 tahun 2022 yang secara resmi ini menggantikan UU nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja dan berdampak langsung pada aturan perjanjian kerja. Perbedaan perjanjian kerja UU nomor 6 tahun 2023 versus UU 13 tahun 2003. Lalu apa sih perbedaan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 dan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023? Aspek yang pertama ada PKWT atau disebut dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 maksimal 2 tahun ditambah 1 tahun perpanjangan. Sedangkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tidak ada batas waktu maksimal atau diatur di dalam peraturan pemerintah. Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 menjelaskan diatur dalam peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 maksimal perjanjian kerja waktu tertentu itu ada 5 tahun. Aspek yang kedua adalah pesangon PHK. Di Undang-Undang 13 tahun 2003 32 kali gaji untuk PHK. Sedangkan di UU nomor 6 tahun 2023 maksimal 25 kali gaji. Aspek ketiga, outsourcing. Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 hanya untuk jenis pekerjaan tertentu. Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 semua jenis pekerjaan bisa di-outsourcing atau alih daya. Baik, selanjutnya di aspek keempat yaitu tentang mengenai upah minimum. Berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, itu berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Kalau berdasarkan Undang-Undang nomor 6 di tahun 2023, itu ada tambahan faktor variabel tertentu. Tempat perhitungan lebih fleksibel bagi pengusaha. PP nomor 35 tahun 2021 tentang PKWT, alih daya waktu kerja dan PHK.
PP atau bisa disebut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 adalah aturan turunan dari UU Cipta Kerja yang mengatur secara rinci soal perjanjian kerja waktu tertentu atau bisa disebut PKWT. Lalu ada alidaya atau bisa disebut outsourcing, waktu kerja, waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja atau bisa disebut PHK. Namun setelah terbitnya UU nomor 6 tahun 2023, beberapa ketentuan dalam PP ini jadi enggak relevan dan butuh revisi biar sejalan dengan regulasi terbaru. Pasal yang perlu direvisi dan alasannya. Yang pertama yaitu pasal 8 dan 11 tentang PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Saat ini PP 35 tahun 2021 masih mengatur batas waktu maksimal kontrak PKWT. Masalahnya, UU nomor 6 tahun 2023 sudah menghapus batas waktu PKWT. Jadi aturan PP ini jadi nggak sinkron. Lalu solusi yang kita dapatkan yaitu harus direvisi supaya durasi PKWT mengikuti UU nomor 6 tahun 2023, di mana durasinya ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan dan diatur dalam peraturan lebih lanjut. Lalu yang kedua, pasal 15 sampai 17 tentang pesangon atau kompensasi PHK. Saat ini PP 35 tahun 2021 masih pakai formula pesangon lama yang nominalnya lebih tinggi dibandingkan aturan baru di UU nomor 6 tahun 2023. Masalahnya UU nomor 6 2023 ini menurunkan besaran pesangon, tapi PP ini belum diperbarui. Ini bikin perusahaan dan pekerja bingung karena aturan jadi tumpang tindih. Nah, solusi yang kita dapatkan yaitu besaran pesangon di PP harus disesuaikan sama dengan UU nomor 6 tahun 2023 yang maksimalnya cuma 25 kali gaji, lebih rendah dari aturan sebelumnya. Lalu yang ketiga yaitu pasal 18 sampai 19 tentang outsourcing atau alidaya. Saat ini PP 35 tahun 2021 masih membatasi jenis pekerjaan yang boleh di outsourcing. Masalahnya di UU nomor 6 tahun 2023 ini dah kehapus pembatasan itu. Jadi sekarang semua jenis pekerjaan boleh di outsourcing. Kalau PP ini nggak diubah, ada ketidaksesuaian hukum. Solusi yang didapatkan yaitu pasal ini harus diubah biar mengikuti UU nomor 6 tahun 2023 yang membolehkan outsourcing buat semua jenis pekerjaan tanpa batasan tertentu. Oke, sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.